Sabar, alhamdulillah kita melanjutkan berkenaan dengan fikih Ramadan karena tidak spesifik kepada fikih puasa, maka kita akan membahas tentang masalah ini secara komprehensif, secara lebih menyeluruh tentang bentuk di dalam agama kita yang ternyata memang oleh Allah dan oleh Nabi-Nya, Nabi Muhammad menika menjadikan agama di dalam Islam ini untuk lebih banyak berderma, untuk lebih banyak membantu kepada orang yang tidak mampu, fakir miskin dan lain sebagainya. Kita awali di Islam menika bentuk pemberian niku pintunya banyak, bermacam-macam. Ada infak, ada wakaf, ada hibah, wasiat, ada sedekah, ada hadiah. Untuk yang bersifat Ramadan saat niki namanya takjil. Kalau di negeri kita namanya takjil. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat harta tasik walu malih. Zakat harta perdagangan, zakat harta tambang, zakat harta emas, zakat harta pertanian, zakat harta peternakan, zakat macam-macam. Niku kata. Niki sekali lagi menunjukkan di dalam agama Islam niku memang oleh Allah disesuaikan dengan kadar kemampuan kita, maka di sebelah mana kalau kali panjenengan sanggup untuk kemudian Siti Harib Hussein untuk kemudian sanggup Profesor Hendro di mana kalau kali panjenengan kesanggupan untuk memberi dan berbagi. Kalau infak nanti saya sampaikan ada, kemudian wakaf niko syaratnya yang benda yang diwakafkan harus benda yang tidak punah, harus benda yang utuh, seperti mewakafkan tanah, mewakafkan sebidang rumah misalnya. Dan ini kalau di Surabaya hampir jarang. Orang yang masih berkenan wakaf niku kalau di luar daerah. Kalau di wilayah yang tanahnya itu sampai mahal, biasanya mereka berat wakaf tanah. Kenapa? Tanah dibuat untuk bangun kos-kosan biasanya. Di zaman kos-kosan dibangun ya untuk menjadi investasi. Kemudian hibah niku bentuk pemberian. Saya hibahkan motor untuk panti asuhan. Saya hibahkan. Ada beda nih, antara wakaf dengan hibah berbeda. Kalau wakaf itu tidak ada hak kepemilikan. Hak milik langsung diserahkan kepada Allah. Maka kalau saya mewakafkan tanah untuk masjid dan tanahnya itu tidak bisa diatasnamakan perorangan betul saja. Kalau hibah, saya serahkan hak milik berganti. Kemudian wasiat niku adalah pesan yang disampaikan sebelum mati. Saya berwasiat kalau nanti saya meninggal, mobil ini untuk anak bungsu saya. Selama saya hidup, mobil niku tetap tengkulo. Tetapi begitu yang wasiat meninggal, sanes kulo tapi bukan saya, karena saya masih muda. Begitu yang ini yang wasiat ini meninggal, maka hak milik berpindah kepada yang diwasiat. Wasiat. Sedekah nanti akan kita sampaikan. Hadiah niku pemberian yang ketika memberi ada harapan kembali. Contoh, saat ada kawan kita ulang tahun,
kita niki memberi hadiah. Begitu giliran kita ulang tahun, ada harapan diri kita, kawan itu datang membawa hadiah untuk kita. Nah, itu ada saling membagi dan saling memberi dan menerima. Itu hadiah. Adalah takjil ini sebenarnya masuk kepada bagian sedekah, tetapi khusus berupa makanan di bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Zakat fitrah, zakat harta, nanti kita sekilas mawon, karena memang sudah ada yang secara khusus membahasnya. Pertama, dari semua bentuk nih, dari semua macam bentuk, ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Sisi persamaannya terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas tangan yang memberi lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah, tangan yang meminta. Perbedaannya, apa sisi perbedaan di antara semua kuau? Perbedaannya adalah dari yang dari yang umum ke khusus. Jadi infak niku pemberian, nanti akan kita jelaskan pemberian secara umum, kemudian sedekah lebih spesifik, zakat lebih khusus lagi. Jadi dari lebar kepada sesuatu yang lebih menyempit. Kita lihat terlebih dahulu definisi dari para ulama kita tentang infak. Wa sarful mal ilal hajah. Segala bentuk pendayagunaan harta, segala bentuk pengalokasian dana untuk keperluan, itu namanya infak. Termasuk nafkah. Nafkah kita kepada istri, nafkah kita kepada anak, itu bagian dari infak. Asal katanya sama, nafako. Anfako yunfiku infakon, dengan nafkah, niku satu derivasi kata, satu kata nih asalnya. Nah, termasuk misalnya kalau di negeri kita, di Indonesia nih 17 Agustus niku ada iuran warga. Itu kita berinfak nih, karena kita gunakan untuk keperluan bersama dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat terlebih dahulu, kalau ayatnya saya kira sudah banyak yang paham. Khususnya niki, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk organisasi misalnya, nopo mawon, niku di dalam ayat niki oleh Allah menjanjikan akan diganti dari jalan yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Cuma sekali lagi, kalau kalian panjenengan, infak meniko tidak ada batasnya, tidak ada angka nominalnya, tidak ada. Wa khairur raziqin. Kemudian niki ma min yaumin yusbihul ibad illa yanzilu fihi malakan yanzilan. Tidak ada hari yang berlalu, tidak ada pagi yang kita lewatkan, kecuali di hari itu ada dua malaikat yang turun. Malaikat pertama ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khulafan. Ya Allah, kalau ada di siang hari ini ada yang berinfak, semoga Engkau beri ganti. Misalnya istri kita pagi hari mau ke pasar, minta uang nafkah kepada kita berikan, dan niku uang nafkah niku untuk keluarga beda-beda sesuai dengan kemampuan. Ada yang sehari menikah 50.000, ada yang kurang mampu 20.000. Maka di Surabaya niki ada seorang yang kurang mampu, suaminya, istrinya minta, Pak, saya mau minta nafkah. Sama suaminya dikasih, ini Bu 20.000. 'Ribu. 20.000. 'Ribu. 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 'Ribu.
istri yang pandai, istri yang cerdas, dia akan mampu mengolah uang 20.000 menjadi sehari. Terus caranya beli mie soto. Beli mie soto kan cukup untuk 1 hari. Ngapunten. Hanya bercanda mau. Kemudian apa bedanya dengan sedekah? Nah, bedanya infak dengan sedekah menika, kalau infak itu secara umum, kalau kalian panjenengan datang ke masjid langsung memberi, datang ke fakir miskin langsung memberi, langsung bentuk pemberian menika, itu infak. Kalau sedekah, niku ada niatan. Niat minta pahala kepada Allah. Makanya tan mriki disebutkan sedekah menika hiyal atiyatu taghabihal masubah minallah. Sedekah itu adalah pemberian dengan harapan mencari ridho pahala dari Allah. Misalnya saya bersedekah agar pahalanya oleh Allah diberikan kepada keluarga yang meninggal. Itu masuk kategori sedekah. Saya bersedekah untuk fakir miskin agar usaha kami sekeluarga lancar. Itu sedekah. Kita datang membawa takjil pada komunitas yang tidak mampu. Saya memberi takjil dengan harapan keluarga kami selamat, dijauhkan dari mara bahaya. Itu sedekah. Beda dengan infak. Infak itu hanya sekedar mengeluarkan harta maut. Kemudian, khusus untuk sedekah, Allah memuji kedua-duanya. Baik sedekah yang dilakukan terang-terangan, atau sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. In tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau ada di antara kita yang menampakkan sedekah, membagi takjil sambil selfie, lalu diupload, fa ni'immahi, sudah bagus itu. Kali Allah dipuji, bagus sekali itu, baik sekali. Menyantuni anak yatim, mengundang wartawan, disebarkan, pun saya. Wa in tukhfuha wa tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi kalau kemudian diberikan dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, lebih baik. Jadi, pilihan dalam bersedekah saat kita lakukan secara terang-terangan banyak orang ataupun sembunyi-sembunyi, niku pilihannya baik dan lebih baik. Terpautnya hanya sama-sama baik, hanya ada lebihnya mau. Kemudian niki juga yang hampir di antara kulokal panjenengan sudah populer, kelak di hari kiamat akan yang menjadi payung, yang akan menjadi payung bagi kita, itu adalah sedekah yang pernah kita keluarkan di dunia, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi biasanya ketika kulo kali panjenengan pernah datang ke masjid, lalu uang yang kita masukkan ke kotak itu ditutupi. Nah, ini kan tidak ada yang tahu. Itu alasan pertama, tidak ada yang tahu. Alasan yang kedua, karena gambarnya gambar hijau. Yang pegang golok itu. Yang ada goloknya pahlawan itu. Kalau merah tidak ditutup biasanya. Kalau Pak Karno tidak ditutup. Kalau yang biru, Ibu Gusti Ngurah Rai tidak ditutup nih Bu. Yang ditutup yang ada golok. Allah sholli alam. Tapi buat nopo, yang terpenting itu nilai ikhlasnya. Jadi sedikit ikhlas dengan banyak ikhlas ya lebih baik yang banyak ikhlas. Loh, buatan naun. Nah, niki khusus di bulan Ramadan niku yang namanya takjil, yang namanya vlog. Cuma hari ini hampir semua oleh Allah sedang diuji, maka nggih sesuai dengan kemampuan kita. Ini nggih boten ini terkadang Ramadan riyen kula biasanya datang ke masjid.
dari rumah masak lalu diantar ke masjid. Ada lagi yang kemudian memberi takjil itu di jalan-jalan. Di monggo, kita tidak mempermasalahkan ini. Yang penting apa ini sebab ngeten. Kalau di jalan kadang sebenarnya orang itu mampu. Orang niku mampu pakai mobil tapi dia turun untuk kemudian nggih boten napa-napa, saya tidak ada masalah. Kemudian zakat saya tidak terlalu membahas panjang karena di topik niku panjenengan ada yang secara khusus membahas tentang zakat. Ini macam-macam zakat. Saya juga tidak membahas niki secara satu persatu. Cuma kalau menyampaikan informasi mawon, pada bagian terakhir ada namanya zakat profesi. Zakat profesi ini di zaman Nabi tidak ada. Di zaman tabi'in tidak ada. Di dunia modern ini pertama kali yang mengangkat isu meniko kabarnya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi meniko membuat disertasi judulnya tentang kewajiban zakat profesi. Niku mendapat pro kontra. Terjadi pro kontra. Kemudian ada pertemuan ulama sedunia yang diutus dari Indonesia, di antaranya Rien adalah Kiai Maimun Zubair. Allahyarham. Jadi Kiai Maimun Zubair ini setelah pertemuan utama di dunia, beliau niku diundang ke pondok kami di Peloso dan beliau beritanya gitu. Hari ini dunia Islam ada terobosan baru ijtihad tentang zakat, namanya zakat profesi. Sebab nopo ini kalau di perkotaan niku hampir semua yang disebut dengan pertanian itu tidak ada orang yang bertani. Yang memiliki ternak nyaris tidak ada. Yang memiliki sawah yang berisi buah-buahan nyaris tidak ada. Di perkotaan kota besar niku hampir semua yang bergerak itu bukan barang tapi jasa. DPR niku jasa. Jabatan-jabatan dan pemerintahan jasa semua. Jasa misalnya DPR niku kan budgeting atau penganggaran, kemudian pembuatan undang-undang dan pengawasan. Itu kan tugasnya DPR kan, dan niku jasa kan. Bukan barang. Maka saat itu terjadi perdebatan dan kata beliau, kata Kiai Maimun Zubair, ada sebagian ulama yang berkenan menerima. Dalilnya mana? Dalil zakat profesi meniko yang disampaikan nih, ayat surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Jadi infak itu kan pengeluaran secara umum. Niki kemudian diarahkan ke zakat, niku boleh. Sebagaimana sedekah, niku juga di antara makna khususnya adalah zakat. Sebagian hasil dari usaha yang terbaik. Niki oleh para ulama saat niku yang dijadikan dalil. Kemudian masuk ke Indonesia melalui MUI. MUI sampun menfatwakan fatwa tentang zakat profesi. Lalu masuk ke organisasi kita, ke NU. Nah, ini bagaimana dinamika NU? Ternyata para kiai kita sampai saat ini belum memutuskan wajib. Boten memutuskan wajib. Ayat niki tetap diarahkan ke ayat infak, bukan ke zakat. Jadi kalau saat niku, karena kalau mengikuti di beberapa sidang komisi, di muktamar maupun di Basul Masail,
faktor-faktornya meniko karena yang membahas para kiai niku dari berbagai daerah. Kalau yang mengerti perkotaan, niku cenderung sependapat. Tetapi kiai kita yang di Banyuwangi, yang Trenggalek, yang Sumenep, tidak dihadapkan dengan fenomena ini. Sehingga perdebatannya kemudian lebih banyak dari kiai-kiai yang niku yang dari apa namanya kalau boten mengatakan kiai deso bot. Sebab kadang kiai deso niku mobilnya lebih mewah daripada yang di kota. Boten mesti. HP-nya kadang lebih bagus yang di deso. Cuma mindset apa namanya pola pikirnya niku belum kemudian terfikir bagaimana mereka yang menjadi advokat, mereka yang menjadi artis, mereka yang menjadi pemaun di level-level dasar yang tidak terhitung, kadang kalau dijumlah dengan petani lebih besar mereka, jadi belum diterima dengan baik informasinya oleh para kiai. Sehingga sampai saat ini NU belum mewajibkan. Tapi kalau di Muhammadiyah sampun. Jadi sekali lagi, kalau kali panjenengan dalam hal ini hampir sama fenomenanya, belum semua ulama sepakat. Karena memang tidak ada di zaman Nabi ini. Di zaman Nabi hampir tis'atu asyar rezeki fitijaroh. Sabda Nabi di masa beliau, 90% rezeki itu dari barang, dari jual beli. Tapi nyatanya setelah ada terus perputaran zaman, hari ini ternyata malah ke profesi ataupun jasa. Tetapi kita tidak menafikan sabda Nabi, boleh jadi nanti suatu saat yang menjadi yang menjadi rezeki terbesar tetap yang namanya barang ini, sebab sabda Nabi pasti benarnya, hanya saja mungkin di beberapa tempat, di beberapa wilayah menikah terkadang fenomenanya tidak sama. Saking kula cekap semanten, mungkin ada tambahan dari para habaib, dari Gus, dari para dokter, profesor juga mungkin. Monggo saya persilahkan untuk share ilmu bersama, ataukah pertanyaan dan lain sebagainya. Monggo dengan senang hati saya persilahkan. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yi Ma'ruf. Monggo, Ustaz Udan. Ini sesama penggiat Bahsul Masail. Monggo. Assalamualaikum, Yai. Assalamualaikum. Sadurunge nyuwun ngapunten kalau mboten nderek full dari awal terlambat. Wonten dua pertanyaan ini kaitannya dengan wakaf. Yang pertama sebenarnya batasan kaitannya dengan sigot wakaf itu yang seperti apa? Terus yang kedua, sekarang itu kan ketika ada wakaf atau hibah yang sifatnya umum itu biasanya kalau kita minta legalitas di KUA, di Kemenak yang KUA itu masuknya distatuskan wakaf. Atau kalau biasanya di akuisisi desa itu terus yang jadi pertanyaan saya terus nanti kaitannya dengan nazir itu bagaimana? Yai, terus nazirnya jatuhnya ke siapa nanti kalau statusnya miliknya diakuisisi oleh desa? Apakah cukup nazir itu lembaga seperti desa atau mungkin dari kecamatan oleh KUA, Kemenak dalam arti, atau memang nazir itu harus jelas artinya dulu wakafnya ke siapa, nazirnya ke siapa? Itu pertanyaan yang kedua. Ngoten. Nggih, cekap ngoten mawon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matur nuwun. Jadi wakaf menika hampir semua muamalah. Jadi fikih kita niku kan terdiri dari 4 gitu. Ada fikih ibadah,
mulai sholat, puasa, haji. Ada fikih munakahah, fikih tentang pernikahan. Di dalam pernikahan niku termasuk masalah perceraian, termasuk masalah nafkah anak, keluarga, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah muamalah. Muamalah niku transaksi. Ada transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, transaksi rohan, penggadai, bergadai, termasuk wakaf. Wakaf ini bagian dari muamalah, bagian dari transaksi. Nah, yang keempat niku jinayah atau hukum, ataupun hukum yang berlaku. Ada 4. Khusus yang 3 niki, ibadah, muamalah, nikah, niku niatnya harus jelas. Kita mau sholat duhur, tidak boleh niat sholat asar, tidak boleh. Niatnya harus sholat duhur. Ketika pernikahan, kita harus jelas siapa laki-laki, siapa perempuan. Harus jelas. Demikian halnya dalam bab wakaf, niki juga harus jelas. Siapa yang mewakafkan, benda apa yang diwakafkan, lalu nazir. Nah, niki. Di dalam istilah wakaf niko ada namanya nazir. Siapa nazir itu? Nazir itu yang diserahi mengelola. Yang diserahi mengelola. Nah, niki langsung masuk. Jadi niat di dalam wakaf harus jelas. Harus jelas bentuknya, macamnya, niku harus diperjelas, harus ada saksi. Nah, bagaimana kalau kemudian terhadap nazir, apakah nazir itu cukup secara umum atau khusus? Betul. Nazir niku ada 2. Ada nazir umum, ada nazir khusus. Nazir umum meniko ketika dilimpahkan kepada desa misalnya. Saya wakafkan tanah ini untuk pemakaman desa. Jadi misalnya, saya kasih contoh. Dulu di mana namanya? Di Pati. Di Pati niku ada satu tempat kuburan niku campur Muslim dan non Muslim. Akhirnya gegeran, warga niku geger. Kenapa? Karena tidak boleh satu area pemakaman ada 2 agama, ngoten kira-kira. Ketika mereka niku geger, Kiai Sahal niku tidak berdebat pada hukum, tapi beliau langsung menghimpun dana. Beliau langsung mengumpulkan dana, beliau langsung beli tanah makam khusus Muslim. Jadi bedanya Kiai Sahal dengan kita begitu. Kalau kita masih berdebat, Kiai Sahal langsung solutif, langsung solusi beliau. Jadi beliau kumpulkan dana, beliau buat makam untuk umat Islam. Nah, karena niki diserahkan ke desa, maka desa yang menentukan nazirnya, pengelolanya. Kepala desa sakit menentukan siapa nanti yang diserai ketua paguyuban pemakaman misalnya. Niku terserah kepala desa. Niku namanya nazir am, nazir umum. Nazir bukan perorangan. Nah, di kita di undang-undang agraria, undang-undang pertanahan niku ada niku. Jadi kalau ada orang wakaf, nanti oleh dinas pertanahan niku dicatat. Ini wakafnya pada siapa? Nah, kalau wakafnya ke NU, di Surabaya ada, di Sidoarjo juga ada. Kalau wakafnya ke NU, misalnya, wakaf ke Muhammadiyah, wakaf ke Sinten mawon, niku nanti yang menjadi nazir umum organisasi niku. Dan organisasi niku yang menentukan. Tetapi di Undang-Undang Wakaf Indonesia niku syaratnya
nazir wajib ada pergantian tiap 5 tahun. Tiap 5 tahun sekali wajib ada pergantian orang. Niku kalau secara umum. Tapi kalau ke pribadi-pribadi, wakaf kepada pesantren, wakaf kepada ini saya punya saudara, mulai dari kecil dia merawat anak yatim. Lalu saya wakafkan tanah. Ini saya wakafkan untuk Anda, untuk asrama yatim. Nah, ini kan namanya wakaf pribadi, pengelolanya pribadi, nazirnya pribadi. Jadi memang sama. Kedua-duanya sakit. Bisa, nazir pengelola secara umum bisa, pengelola secara khusus bisa. Dan niku kebetulan dalam hal ini sinkron antara undang-undang Islam dalam fikih kita dengan undang-undang negara niku bisa disinkronkan. Matur nuwun, Dok. Matur nuwun, Gus. Ya. Sun, Yai. Sami-sami. Oh, nggih, sekedap untuk tadi sigotnya tadi memang perlu cukup dengan niat atau langsung juga diikuti barengan dengan sigot juga tadi? Niat dan sigot. Niat dan sigot. Okay. Nggih, sami dengan akad nikah niku. Akad nikah niku yang dicatat niku kan sirotnya memang. Yeah. Jadi niat itu untuk keabsahan nilai ibadah. Sirot niku, ucapannya niku untuk dibuat kesaksian niku. Jadi niat antara kita dan Allah, sementara yang terucap niku supaya bisa disaksikan. Makanya kalau cuma niat di dalam hati saja, kalau di dalam masalah muamalah belum dinilai cukup. Sami dengan akad nikah. Akad nikah di dalam hati niat, tapi tidak ada qabiltu, belum bisa diterima nih. Harus ada diucapkan. Nopo, kalau cuma sekedar niat, sinten mawon mau dinikahkan. Jadi sekali lagi harus diucapkan. Hanya supaya jelas siapa yang perempuan, siapa yang laki-laki, walinya siapa, dan seterusnya. Matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami sun. Yai. Sami-sami. Nggih, berikutnya pertanyaan dari Bibu Sen. Monggo, Bib. Ampun Ya. kalau Habib lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak Yai? Saya Habib. Sehat, alhamdulillah, insyaallah, masyaallah, barakallah. Selalu senang dan selalu gembira bisa melihat antum, bisa mendengarkan tausiah dan ilmu antum. Nah, melihat antum tuh bikin badan jadi tambah sehat, masyaallah. Ini ada pertanyaan yang pertama. Tentang bab zakat ini untuk rumah yang tidak ditempati tapi disewakan. Nah, itu apakah ada zakatnya dan bagaimana ya rumah yang tidak ditempati tapi disewakan. Nah, yang kedua, apakah tidak mengapa jika kita tidak mengambil zakat profesi gitu. Jadi hanya tabungan-tabungan kita saja yang kita jadikan zakat mal. Jadi karena kan kita di sini karyawan semua, apakah zakat profesi ini tidak apa-apa kalau seandainya kita tidak menghitung zakat profesi, hanya setiap 1 tahun harta yang terkumpul itu kita zakati jika sampai nisab. Afwan. Jazakumullah. Insyaallah, Habib. Terima kasih, Habib. Pertama, kita lihat di dalam kalau kita memiliki rumah, lalu rumah tidak kita gunakan, tetapi kita sewa. Kita sewakan dan di situ menghasilkan uang. Jadi, akad sewa yang kemudian terus-menerus berkembang, maka disitulah letak zakat menjadi kewajiban bagi kita. Jadi, zakat itu kan artinya an-numu, harta yang terus bertambah. Jadi bedanya kita, ekonomi dalam Islam dengan ekonomi kapital, dengan ekonomi
dengan ekonomi yang ketiga nih, Rusia dulu nopo? Sosialisme. Sosialisme. Kalau kapital kan terus menumpuk, kaya, tidak ada batasnya. Kalau sosialis, begitu ada orang kaya tumbuh sedikit, kan dia diratakan. Nah, kalau di Islam ini, begitu tumbuh, ada 2,5% wajib keluar. Tumbuh lagi, 2,5% lagi. Jadi, ideologi tentang ekonomi kita itu berbagi, bukan penyetaraan, juga bukan penumpuk, tetapi berbagi. Sehingga niki oleh beberapa pemikir itu dianggap lebih adil. Sosialis betul. Nah, karena dia memiliki rumah, lalu rumah itu disewakan, maka cara menghitungnya rumah tersebut dikenakan zakat ketika penghasilan dari sewa rumah itu mencapai nisabnya emas. Kita hitung. Kebetulan kalau sampun membuat reng-rengan, nopo reng-rengan itu namanya. Reng-rengan itu semacam tulisan kecil, mohon maaf. Misalnya harga emas 500.000 per gram. Afwan Habib, saya tidak tahu sekarang berapa harga emas karena lama tidak memberi mas kawin. Mas kawin cuma dulu 1 kali ya, Habib. Jadi sekarang nggak tahu. Jadi misalnya ya, karena saya juga tidak pernah nyurvei ke pasar-pasar emas. Misalnya harga emas itu per gram 500.000, maka dikali 90 gram. Setelah dikali 90 gram, ketemu 45 juta. 45 juta. Jadi kalau ada orang menyewakan rumahnya, sewanya 100 juta. Lalu kepotong biaya makan, kepotong biaya cicilan, hanya tersisa 40 juta, ini tidak wajib zakat. Karena ambang batas minimal di sini 45 juta. Jadi kalau kita menyewakan harga rumah 100 juta, biaya hidup kita 1 tahun adalah 60 juta, belum kena zakat. Kecuali punya rumah 3 atau 4 misalnya. Punya rumah 4 atau punya villa disewakan sehingga harga sewanya 1 miliar misalnya. 1 miliar. Kemudian untuk biaya hidup, biaya ini dan seterusnya, dalam 1 tahun memiliki kelebihan dari penggunaan bersih 45 juta, baru kena zakat. Zakatnya berapa? 1.200.000 dari 45 juta. Dari 45 juta, 2,5%-nya adalah 1.200.000. Jadi tidak banyak daripada yang diperoleh. Jadi sekali lagi, kita yang punya rumah, yang punya kos-kosan, yang punya kontrakan, yang punya punya usaha untuk disewakan dan niku terus mengalami perkembangan keuntungan, dan dalam 1 tahun kita memperoleh 40 juta bersih net, ini baru nanti zakatnya 1.200.000. 1.200.000 ini menurut pendapat ulama kita boleh dikeluarkan bulanan. Jadi 1 bulan 100.000, 100.000, 100.000, 1 tahun selesai. Tetapi kalau zakat dikeluarkan dengan cara itu kurang produktif. Itu namanya, kalau dalam bahasa sekarang, namanya zakat konsumtif. Kita berikan 100.000 per bulan. Oleh penerima zakat, 100.000 dibuat beli pulsa, habis. Sekarang kan zaman pulsa orang. Jadi lebih baik
lebih baik kalau bagi saya 1.200.000 itu dalam 1 tahun diberikan kepada orang yang kira-kira produktif. Bagaimana? Orang itu punya gerobak misalnya, punya gerobak nasi goreng. Kita beri zakat 1.200.000. Pak, ini untuk zakat saya, kembangkan usaha nasi goreng Anda. Beli beli beras, beli sayur. Ini akan. Jadi dengan 1.200.000 dengan zakat yang kita berikan, itu kita berhasil meningkatkan taraf yang tadinya miskin menjadi mampu. Cuma kita pantau, sebab kalau tidak dipantau, 1.200.000 ini, kalau di Surabaya, Habib akan dibawa ke WTC. Mereka akan beli HP second ini. J2, J3. Jadi, memang sebenarnya terserah mereka. Cuma kan, kalau dibuat beli HP, tujuan dari zakat yang awalnya miskin menjadi mampu akan berkurang. Jadi sekali lagi untuk jual beli jual beli yang terus menerus. Kalau sekali punya rumah dijual, ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dengan kita sekali menjual rumah itu, kita kemudian tidak memiliki keuntungan yang terus naik. Sementara zakat itu ketika terus terjadi akumulasi kenaikan, baru ada zakat. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Saya yakin sebenarnya Habib Hussein sudah paham, cuma kita biar saling rata pemahamannya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ketika kita mengikuti pendapat para ulama yang belum mewajibkan zakat profesi, tidak ada masalah. Jadi saya pun secara pemikiran masuk memang dari saudara-saudara kita itu kita menerima. Tetapi andaikan dari apa yang kita tabung lalu sampai terkumpul 50 juta misalnya dari usaha kita, dari kita sebagai karyawan misalnya, sebagai kepala sekolah, sebagai apapun itu, lalu kemudian terkumpul sampai 50 juta, lalu kemudian kita keluarkan, monggo tidak ada masalah. Baik atas nama zakat profesi dengan mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan, atau sekedar mengeluarkan dalam bentuk infak juga tidak ada masalah. Jadi monggo kita, memang masalah ini khilafiyah, masalah ini belum terjadi kesepakatan di antara para ulama, maka kita diperkenankan untuk mengikuti mana yang kira-kira bagi kita ini mana yang menjadi kemantapan. Sama kayak subuh itu, Habib. Kalau kita kan sudah terbiasa subuh, lalu subuhan kok tidak ada kunut, itu kan kayak ada sholat zuhur. Meskipun di siang hari misalnya, sholat subuhnya telat maksudnya. Jadi ini kalau nanti saya kunut, nanti dikira wah ini bukan sholat duha ini. Jadi supaya kelihatan sholat duha, kita tidak kunut. Cuma begitu kita tidak kunut, niku ada yang mengganjal di hati kita. Ini kita tidak serk ini sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi, monggo kita seperti kata Kiai Maimun, dawuhnya Mbah Maimun, silahkan mengikuti pendapat zakat profesi monggo, ataupun yang tidak monggo. Ternyata di Play Store ataupun di iOS itu sudah ada itu cara menghitung kalkulator zakat profesi, sudah ada itu. Nah, saya dulu pernah mencoba, Bib. Saya pernah mencoba, Gus. Aplikasi itu saya install, terus saya kalkulasi dari apa yang menjadi pemasukan, saya kalkulasi, lalu cicilan apa, terus untuk biaya sekolah
begitu di angka akhir itu ada kalkulasi. Begitu saya klik, ternyata jawabnya mengenaskan. Anda belum wajib zakat profesi. Oh ya Allah. Belum wajib. Jadi apa namanya, sudah ada aplikasinya ternyata Habib untuk yang mengikuti pendapat zakat profesi. Mohon maaf, matur nuwun. Monggo. Monggo mungkin ada tambahan ilmu dari Habib, dari doktor, profesor yang lain. Monggo saya persilahkan. Monggo kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sore hari ini. Kalau Oke, ada mungkin ibu-ibu tambahan, juga. Mbak Rina, monggo. Kalau ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Pak Yai, Assalamualaikum Gus Odin dan yang lainnya. Monggo Ibu. Okay. Iya, pertanyaan saya khawatir ini sudah dibahas atau sudah ditanyakan karena tadi agak terlambat, mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pajak dan zakat Pak Yai? Apakah yang sudah membayar pajak ini bisa juga tidak dikenai kewajiban zakat? Karena misalnya di Jerman ini kan rentangan pajaknya lumayan besar gitu, sampai mencapai 35%, bahkan untuk yang single bisa sampai 40% begitu. Jadi mungkin Pak Yai bisa kasih sedikit penjelasan kepada kami terkait hal ini, matur nuwun. Terima kasih, Bu. Kita betul, jadi fikih itu bersifat dinamis, fikih itu bersifat peluang ijtihad di dalamnya terbuka kalau fikih. Apalagi ini fikih bukan ranah ibadah. Beda dengan sholat yang memang sudah baku, beda dengan haji yang peluang untuk beda agak sedikit rumit. Tetapi ketika berkenaan dengan masalah semacam ini, zakat dan juga zakat dan juga pajak itu peluang untuk ijtihad ulama besar. Terbukti dulu zaman Nabi tidak ada zakat profesi, hari ini ada zakat profesi dan seterusnya. Nah, ternyata betul kami sudah pernah membahas dulu di sini, pernah membahas bahwa menurut para ulama kita zakat dan pajak itu beda. Itu pandangan dari kebanyakan musyawirin yang membahas. Tetapi ada satu kiai namanya Kiai Masdar Farid. Kiai Masdar Farid ini beliau punya pendapat zakat itu ya pajak itu ya zakat itu. Beliau lihatnya itu peruntukan. Jadi ketika zakat kita berikan kepada imam di zaman Islam dulu, itu kan pengalokasiannya untuk fakir miskin, untuk dana sosial, dan seterusnya. Ternyata Kiai Farid Kiai Masdar ini berpendapat, mungkin beliau melihat aspek sosial kenyataan di luar negeri. Kalau di Indonesia pajak itu kan tidak sebesar itu. Di Indonesia pajak itu misalnya pajak mobil hanya sekian persen dari harga mobilnya. Harga mobil 200 juta, pajaknya itu cuma 2 juta. Itu pun per tahun. Beda dengan negara-negara lain, seperti di negara Saudi hari ini, setelah kebijakan dari Putra Raja Salman atau Raja Muhammad bin Salman, itu tinggi sekali bagi pendatang. Nah, jadi ketika melihat faktor itu, ketika melihat faktor keberadaan sebuah negara antara satu dengan yang lain tidak sama, coba nanti cuma kalau di Indonesia pendapatnya Kiai Masdar ini ditolak oleh para kiai, ditolak karena memang keberadaan sosial kenyataan tidak seperti yang beliau sampaikan. Jadi untuk sementara
saya cari dulu di mana pijakan dari Kiai Masdar ini. Kalau nanti saya jumpai pijakan dalilnya, kan lebih enak. Sebab kalau di Indonesia, nama Kiai Farid Masdar di kalangan para kiai itu agak sedikit ada penolakan, ada sedikit penolakan. Tetapi secara pemikiran boleh jadi terbuka, peluang itu boleh jadi. Jadi supaya kita tidak terjadi polemik antara sesama kalangan kita sendiri, untuk sementara Ibu Rina saya carikan pijakan dalilnya dari Kiai Masdar itu, sehingga kalau betul ada dalilnya, itu enak. Jadi dengan begitu membayar pajak, karena memang berada di negeri yang tidak sama dengan kita, otomatis di situ ada zakat yang memang peruntukannya adalah untuk bersama. Sekali lagi, sementara untuk Ibu Rina belum bisa memutuskan apakah dengan membayar pajak sampai 40%, lalu sudah menggugurkan zakat profesi dan lain sebagainya, nanti insya Allah saya carikan informasi dari para kiai yang lain. Matur nuwun. Ini bahan baru bagi saya. Matur nuwun. Sebab Jerman saya dengan panjenengan kan tidak sama. Kalau saya Jerman di sini jejere Jalan Kauman. Jadi ini bukan Jerman yang asli seperti panjenengan ini. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Yai. Sama-sama. Matur nuwun sangat. Ini sudah 1 jam alhamdulillah. Apakah ada panjenengan sedikit tambahan atau pripun Yi Ma'ruf? Atau Pak Giri mungkin ini ada yang mau disampaikan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah beri kesempatan nih. Maaf saya agak terlambat. Tadi saya nggak tahu apakah saya ada pertanyaan, apakah ini sudah ditanyakan atau belum? Bagaimana zakat dari pendapatan sewa rumah? Padahal sewa rumah itu juga dipakai buat ngangsur, buat keperluan yang lain, dan biasanya hampir nggak ada untungnya. Pas-pasan aja. Gimana itu? Oh, pas-pasan ya? Tidak ada keuntungan ya? Ya sedikit sekali lah. Untuk operasional dan lain-lainnya. Oke, baik. Kita sedikit merefresh. Jadi, terkait dengan sewa rumah, kalau kemudian rumah disewakan, maka masuk dalam kategori tijarah, harta zakat dagang. Karena di situ ada peningkatan. Cuma bedanya kalau tadi yang disampaikan oleh Habib Hussein itu ada keuntungan dari nilai sewa rumah. Nah, kalau menyewakan rumah lalu kemudian tidak ada keuntungan, ini tidak wajib zakat. Sekali lagi, minimal keuntungan dari sewa rumah dalam 1 tahun, keuntungan net bersih adalah 45 juta. Atau setara dengan harga emas 90 gram. Jadi misalnya Bapak siapa tadi? Pak Geri, Pak. Ya. Bapak Geri, misalnya ketika menyewakan rumah, sewa rumahnya adalah 100 juta. Tetapi kemudian dari 100 juta itu habis untuk biaya hidup, maka tidak ada kewajiban zakat. Sekali lagi, kalau kemudian hanya uang itu habis untuk kebutuhan hidup, keperluan hidup, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau punya 4 rumah masing-masing 100 juta, berarti terkumpul 400, dalam 1 tahun minimal keuntungan yang kita miliki bersih 45 juta, baru wajib, baru zakat. Zakatnya adalah 1.200.000 atau 2,5%. Yang beda dengan yang disampaikan oleh Habib tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Kiai Ma'ruf ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terus ini mungkin sewa di sini tuh bulanan biasanya, bukan tahunan kayak di Indonesia. Oh, bulanan. Iya. Ya, tapi ya bagaimana kira-kira ya, dengan sewa bulanan? Tetap dikalkulasi, Pak. Cara mengkalkulasi dari bulanan itu, kalau 1 bulan, ya,
Ini 45 juta, kalau dibagi 12 bulan, maka ketemu 3.750.000. Jadi kalau 1 bulan sewa rumah, keuntungan bersih, katakan 4 juta, baru wajib. Tapi kalau dalam 1 bulan, keuntungan yang kita miliki cuma 2 juta, belum wajib. Belum. Ini 3 juta ini per bulan. Kalau dibagi per hari menjadi 125.000. Jadi kalau rumah yang disewa per bulan ataupun harian bersihnya 125 baru wajib. Tapi kalau sehari tidak sampai, berarti tidak wajib. Jadi ini net, bersih. Jadi misalnya punya apartemen. Saya punya apartemen, saya sewa bulanan. Sewa bulanannya 5 juta. Berarti kalau 5 juta belum wajib. Karena dari 5 juta itu, kepotong biaya hidup, ini tidak sampai 3.700.000, berarti tidak wajib. Kecuali kalau apartemen itu kita sewa, harganya 10 juta. Harganya 10 juta per bulan, kemudian biaya hidup 6 juta, kemudian keuntungan bersih 1 bulan 4 juta, baru wajib. Kalau fluktuatif bagaimana? Misalnya 1 bulan ini 4 juta. Bulan depan 3 juta. Bulan depannya lagi 2 juta. Berarti tidak wajib karena enggak stabil, terjadi naik turun. Ini minimal 4 juta itu rata. Tiap bulan itu selama 12 bulan rata baru wajib. Tapi kalau fluktuatif masih belum wajib. Oke. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun Kiai Ma'ruf. Terima kasih juga Pak Soding yang beri kesempatan. Oke. Matur nuwun. Karena sudah agak malam kalau di sini. Kalau di sana mungkin sore. Maka saya minta terima kasih semua partisipasinya. Untuk doa saya mintakan Habib Hussein Al-Kaf untuk mendoakan kita semua, Habib. Monggo dengan senang hati, Habib. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجير اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد حولك طرفتين اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال صلى الله على سيدنا محمد النبي العالمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد وشفينا وقرتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih Habib. Saya kembalikan kepada Gus Soding. Dari saya cukup sekian. Mohon ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Ma'ruf, Ustadz Hudan, Bib Hussein, Pak Geri, dan semua kawan-kawan yang hadir sore hari ini, Mbak Rina, Prof. Hendro. Insya Allah kita lanjut ke depan di waktu yang sama. Matur nuwun ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.